Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurulillah ala ni'amillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Narasaken menaosan ingkang sampun kalampah mafata min umrika la iwadhu wa ma hasola laka minhu la qimata lahu. Yang telah hilang dari umur atau usia hidupmu tidak dapat ditarik kembali, sedang yang telah berhasil bagimu tidak dapat dinilai harganya. Maksudnya, waktu itu sangat berharga, karena itu jangan digunakan kecuali untuk sesuatu yang berharga. Ya wong zaman saiki ngono, waktu adalah uang. Untuk mengakui bahwa waktu itu sangat berharga, karena orang sekarang menganggap sesuatu yang paling berharga itu uang. Saat-saat dalam usia hidupmu itu bagaikan berlian yang sangat berharga. Karena itu, jadikanlah masa dan saat-saat yang berharga itu untuk mencapai kejayaan dunia akhiratmu, tentu, dan kebahagiaan. Rasulullah SAW bersabda, tiada suatu saat atau masa yang datang pada seorang hamba kemudian ia tidak berzikir mengingat kepada Allah dalam waktu saat itu, melainkan saat itu akan merupakan penyesalan pada hari kiamat kelak. Pada hari kiamat, saat-saat umur manusia pada tiap hari dan malam itu akan diperlihatkan berupa 24 lemari yang berbaris. Maka dapat melihat masing-masing lemari itu penuh dengan kenikmatan dan pembalasan terhadap amal perbuatan yang dilakukan pada saat itu. Adapun saat-saat yang tidak beramal apa-apa di dalamnya, maka lemarinya pun kosong. Maka disitulah letak penyesalan yang tidak terhingga, dan sesal kemudian tetap tidak ada gunanya. Sangat berarti waktu kita saat mata memandang, saat telinga mendengarkan, saat hidung kita mencium segala yang harum, saat mulut kita menikmati makanan dan minuman, saat tubuh kita merasakan sehat dan kenyamanan. Allah punya hak di setiap waktu, di setiap saat, dan di setiap detik. Itu Allah punya hak yang harus kita tunaikan. Apa? Bidzikrillahi tatmainnul qulub. Eling marang Gusti Allah. Nalika nyawang sesuatu sing menyenangkan mata, eling Allah adalah ya Jamal, yang maha indah kesempurnaannya. Ketika kita mendengarkan sesuatu yang menyenangkan pendengaran kita, kita ingat Allah
Ya Sami, karena kesempurnaan pendengaran Allah itu sungguh. Begitu pula yang lainnya, penciuman kita, mulut kita, anggota badan seluruh tubuh kita harus bisa menghantarkan kita untuk ingat kepada Allah. Ma akhbabtu syai'an illa kunta lahu abdan wa huwa la yuhibbu an takuna li ghairihi abdan. Tiada engkau menyintai sesuatu melainkan pasti engkau menjadi hamba dari apa yang engkau cinta itu. Dan Allah tidak suka bila engkau menjadi hamba sesuatu selain daripada Allah. Orang mencintai kedudukan maka akan diperhambakan oleh kedudukannya. Orang mencintai kehormatan maka dia akan diperbudak oleh kehormatannya. Orang mencintai sesuatu maka dia akan diperbudak oleh sesuatu yang ia cintai itu. Cinta pada sesuatu akan menjadikan buta dan pekat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, celaka hamba dinar, celaka hamba dirham, celaka hamba baju, permadani, bahkan istri, celaka dan rugi, dan umpama kena duri semoga tidak keluar. Ini kata Rasulullah. Dia mengatakan celaka hamba-hambanya yang mencintai dirham, dinar, baju, pakaian, papan, permadani, bahkan istri. Maka kalaupun kita diperbolehkan mencintai, secukupnya saja. Al-Junaid berkata, engkau takkan mencapai hakikat ubudiyah. Maksudnya ubudiyah adalah kehambaan selama engkau masih diperbudak oleh sesuatu selain Allah, yaitu pangkat, kehormatan, harta, istri, atau lainnya. La tanfa'uhu ta'atuka wa la tadurruhu ma'asiyatuka wa innama maraka bihadihi wa nahaka an hadihi lima ya'udu alaika. Tidak berguna bagi Allah taatmu dan tidak madharat atau berbahaya kepada Allah maksiat-maksiatmu. Dan sesungguhnya Allah menyuruh kamu berbuat taat dan melarang kamu melakukan maksiat. Karena itu semua adalah untuk kepentinganmu sendiri, bukan untuk Allah. Allah Tuhan yang maha sempurna. Kesempurnaan Allah tidak membutuhkan apa-apa. Sedang semua makhluk sebagai hamba Tuhan tetap berhajat kepada Tuhan. Sebagai hamba Tuhan selalu tetap berhajat kepada Tuhan. Maka karena rahmat Allah untuk kepentingan kemaslahatan hambanya, maka mengadakan perintah dan larangan. Perintah dan larangan itu sedikit pun tidak berguna atau merugikan bagi Allah. Dalam hadis qudsi Allah bersabda, hei hambaku, andaikan orang yang pertama hingga yang terakhir dari kamu, manusia dan jin, semua berbuat setakwa-takwanya, sebaik-baik hati seorang di antara kamu, maka yang demikian
demikian itu tidak menambah kekayaanku sedikit pun. Dan sebaliknya, jika semua itu berbuat jahat, sejahat-jahatnya perbuatan seorang yang di antara kamu, maka yang demikian itu tidak mengurangi kekuasaan kerajaan Allah sedikit pun, kecuali sebagai kurangnya air laut jika diambil dengan jarum. Hai hambaku, sesungguhnya amal perbuatanmu aku catat untukmu, kemudian aku serahkan kembali kepadamu. Maka siapa yang mendapat kebaikan hendaknya mengucapkan Alhamdulillah, dan siapa yang mendapatkan kejahatan maka jangan menista kecuali dirinya sendiri. La yazidu fi izzihi iqbalu man aqbala alaihi, wa la yanqusu min izzihi idbaru man adbaru anhu. Tidak menambah kemuliaan, kejayaan Allah datang menghadapnya orang yang taat kepadanya, dan tidak mengurangi kemuliaan Allah menjauhnya orang yang menjauh daripadanya. Sebab sifat kemuliaan, kejayaan Allah adalah sifat zatnya. Karena itu tidak dapat ditambah dan tidak dapat dikurang. Allah zat yang mulia, sebelum adanya makhluk sudah mulia, dan tetap kejayaan kemuliaan itu sesudah menjadikan makhluk, bahkan sampai makhluk nanti tidak ada. Allah selalu baik, maka perlakuan Allah selama di dunia kepada kita baik, pasti akan berlaku dengan baik pula nanti di akhirat. Wusuluka ilallah, wusuluka ilal ilmi bih, wa illa fajalla rabbuna ayyattasila bihi say'un au yattasila huwa syai'un. Sampaimu kepada Allah itu ialah sampaimu kepada ilmu yakin, hakul yakin, keyakinan yang sedemikian mantapnya, atau ma'rifatmu yang sempurna terhadap Allah, sehingga bagaikan melihat ka'annaka tarahu, seolah-olah engkau melihat kepada Allah. Kalau tidak demikian, maka maha suci, maha agung Allah untuk disambung oleh sesuatu atau bersambung dengan sesuatu. Karena soal sampai kepada Allah itu berbeda antara semua orang yang sampai. Sebab iman itu suatu kurnia Allah yang tidak dapat dicapai oleh apapun juga. Dan itu pertama jalan untuk sampai kepada yakin yang bernama ilmul yakin, ainul yakin, dan hakul yakin. Maka apabila seorang telah beriman dan tiada ragu, dan makin hari makin bertambah kuat, makin bertambah tebal imannya, hingga berupa keyakinan, maka di saat itulah manusia berarti telah sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dilihat dari kemantapan keyakinannya. Qurbuka minhu an takuna musyahidal liqurbi, wa illa fa min aina anta wa wujudu qurbi. Dekatmu kepada Allah
engkau selalu seolah-olah melihat dan memperhatikan dekatnya Allah kepadamu. Kalau tidak demikian, maka dari manakah engkau itu dengan dekatnya Allah? Allah telah berfirman, "Idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun." Jika hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Fa inni qaribun, qarib, dekat. Dalam ayat lain Allah juga berfirman, "Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun." Dan kami Allah lebih dekat kepada orang yang akan mati itu daripada kamu, tetapi kamu tidak dapat melihat. Dalam firman yang lain, "Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid." Dan kami Allah lebih dekat kepada manusia dari urat nadinya, urat lehernya. Maka hakikat dekatmu kepada Allah jika engkau selalu ingat seolah-olah melihat dekatnya Allah kepadamu. Al-haqaiqu taridu fi halit tajalli mujmalatan wa ba'dal wa'i yakunul bayan fa idza qara'nahu fattabi' qur'anahu summa inna alaina bayanah. Hakikat ilmu yang diturunkan Allah kepada orang-orang arifin ketika tajalli itu mujmal, singkat. Tetapi setelah tertangkap, terjadinya penerangan, keterangannya ayat, maka apabila kami bacakan, ikutilah bacaannya. Kemudian kami sendiri yang akan menerangkannya atau menjelaskan perinciannya. Ilmu ialah sesuatu yang kita dapat dengan belajar. Dan hakikat ialah ilmu yang berupa ilham dari Allah ke dalam hati tanpa perantara. Pemahaman. Abu Bakar Al-Warraq berkata, ketika saya sedang berada di hutan Bani Israel, tiba-tiba tergerak dalam hatiku bahwa ilmu hakikat itu berlawanan dengan ilmu syariat. Mendadak terlihat padaku seorang di bawah pohon Ghailan menjerit sambil memanggil, "Hei Abu Bakar, tiap-tiap hakikat yang bertentangan dengan syariat maka itu kekufuran." Hakikat itu juga dapat disebut ilmu laduni yang langsung dari Allah. Karena pemahaman terhadap sesuatu kadang sulit kita dapatkan atau sulit kita usahakan, tapi pemahaman akan muncul dengan datang sendirinya. Itu datangnya dari Allah. Mata waradatil waridatul ilahiyatu alaika hadamatil awaidu alaika. Innal muluka idza takhalu qarbatan afsaduha. Apabila datang tiba seorang warid, apabila datang tiba warid atau karunia iman dari Allah kepadamu, maka langsung merombak, akan melenyapkan segala kebiasaan-kebiasaanmu yang tidak baik. Sesungguhnya raja-raja itu jika masuk ke dusun kota, merombak segala keadaan,
dicontohkan dengan kedatangan seorang raja kepada sebuah desa, dan pasti ketika melihat kekurangan di desa itu, maka akan segera dan secepat kilat akan diperbaiki. Begitu halnya dengan tibanya atau datangnya warid dari Allah, yaitu karunia iman. Wong kene imane tambah iki cara gembregah, kepengin dandani awake, kepengin ngepek awake, kepengin nyampurnake kelakuan iku sak cepet-cepete. Apabila kurnia iman telah masuk ke dalam hati seseorang, maka sanggup merombak segala adat kebiasaan orang itu yang telah menjadi tabiat manusianya. Demikianlah yang dibuktikan oleh Nabi Muhammad SAW, tentu dengan para sahabatnya, dan sampai kepada tabi'in yang mengikuti benar-benar tuntunan iman takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-waridu ya'di min hadrati qaharin li ajli dalika la yusadimuhu syai'un illa damagh bal naqdhifu bil haqqi 'alal batili fayadmaghuhu fa idza huwa zahiqun. Warid, karunia iman dari Allah, itu memang datangnya dari yang menang dan mengalahkan segala yang lain. Karena itu bila warid tiba, maka tiada sesuatu yang berhadapan padanya melainkan dimusnahkannya. Artinya akan kalah dengan warid. Warid itu karunia iman dari Allah. Tetapi kami melemparkan itu hak di atas yang batil, maka melenyapkannya, maka tetaplah batil itu musnah dan hancur. Jadi diumpamakan dengan datangnya sesuatu yang hak, maka kebatilan akan pergi, akan hancur, akan lenyap. Kaifa yahtajibul haqqu bisai'in walladhi yahtajibu bihi huwa fihi dhahirun wa mawjudun hadirun. Bagaimanakah Allah akan dapat terhijab dengan sesuatu, padahal yang digunakan hijab itu juga Allah jelas ada padanya dan tetap hadir. Bagaimanakah Allah akan terhijab dengan sesuatu, padahal sesuatu yang terlihat itu semata-mata nur ilahi. Tanpa nur ilahi tidak ada sesuatu yang terlihat. Dan pada segala tempat Allah berada dan hadir, hudur, tidak pernah gaib. Karena itu disebut dalam hadis qudsi, hijab Allah ialah nur yang apabila dibuka niscaya dapat membakar apa saja yang diperlihatkannya. Jangankan manusia, akan dapat bertahan, sedang bukit gunung Tursina hancur lebur dan Nabi Musa pingsan sebelum melihat secara langsung. Demikianlah rahmat Allah menghijab kita untuk keselamatan kita sendiri menurut hikmahnya. Karena pernah terjadi, Nabi Musa begitu rindunya kepada Allah, kemudian dia berdoa dan menuntut sekali ingin bertemu kepada Allah karena sangat menggebu-gebu. Maka kata Allah, apakah kamu kuat? Seandainya kamu melihat aku, kuat ya Allah. Baik, kalau begitu besok kamu datang ke gunung Sinai, nanti aku akan datang ke sana. Maka setidaknya Nabi Musa di gunung Sinai, maka Allah ngei obo-obo karo Nabi Musa. Wes siap ya?
Musa siap, sampun Gusti, wes. Dalam hitungan 3, 1, 2, 3. Allah ketika mau menunjukkan dirinya, puncak gunung Sinai lebur dan terbakar. Sebelum Musa dapat melihat, dia sudah tertegun, terkesima dan terkaget-kaget sampai tak sadarkan diri. Itu baru melihat cahayanya. Jadi Musa nggak sempat melihat Allah. La day'as min qabuli amalin lam tajid fihi wujudal khuduri farubbama qubila minal amali ma lam tudrak samaratuhu ajilan. Jangan putus harapan untuk diterimanya amal perbuatan yang engkau kerjakan dengan tidak khusyuk, hadir hati di dalamnya, khudur. Sebab masih ada kemungkinan amal itu diterima padahal belum dapat dilihat buahnya dengan segera. Jadi jangan tidak boleh putus harapan. Jangan berpikir karena kita masih kotor ngomong ibadah ra ono gunane, salat gak ono manfaate. Keliru. Meskipun dalam alam perbuatan belum mencapai hadirnya hati dan manis taat yang dilakukan itu, maka jangan keburu putus harapan untuk diterimanya amal itu. Meskipun masih dalam taraf sekedar takarrub, mendekatkan diri kepada Allah dan merasa bahwa itu karunia Allah kepadanya, maka yang demikian itu sudah cukup baik. La tuzakkiyana waridan la ta'lamu thamaratahu falaisal muradu minas sahabatil amtor wa innamal muradu minna wujudal akhmar. Jangan membanggakan, bergembira terhadap suatu warid, yakni kecondongan hati untuk berbuat taat, karena iman karunia Allah yang belum engkau ketahui buahnya. Sebab bukan yang diharapkan dari awan itu sekedar hujan, tetapi tujuan utamanya ialah adanya buah dari pohon-pohonan yang tumbuh setelah hujan turun dari langit. Contohnya amal ibadah sembahyang. Jangan keburu merasa bangga dan gembira karena sudah dapat sembahyang, selama belum merasakan buah sembahyang, buahnya salat, sebagaimana yang tersebut di dalam ayat Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sembahyang itu dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ini buahnya sembahyang, buahnya salat. Maka selama belum mendapat buah yang demikian, jangan merasa bangga atau gembira. Tetapi di samping itu jangan putus harapan untuk diterimanya meskipun belum berhasil segera buahnya. Meskipun belum bisa khusyuk, meskipun belum bisa khudur atau menghadirkan Allah, tetap lakukan dengan melakukan prasangka yang baik kepadanya. Maka Allah itu sesuai dengan prasangkaan kita sendiri. La tadlubanna baqa al-waridati ba'da an basatat anwaraha alaika wa auda'at asraraha falaka fillahi ghinan an kulli syai'in wa laysa yughnika anhu syai'un.
Setelah kau merasakan atau mendapatkan warid itu, mendapatkan buah terangnya nur cahayanya Allah, dan tertangkap semua rahasia-rahasianya Allah, maka cukup bagimu mengabdi kepada Allah sehingga tidak membutuhkan sesuatu yang lainnya. Sebab tidak ada sesuatu yang dapat mencukupi sehingga tidak berhajat kepada Allah. Ketahuilah bahwa semua isi alam dan segala nur, tingkat-tingkat makam kewalian dan lain-lainnya itu semata-mata kurnia Allah kepada anak Adam. Karena itu manusia tidak boleh bergantung kepada manusia itu, kepada semua itu. Adanya itu atau tidak adanya sama saja. Tidak boleh menggoncangkan jiwa manusia. Selama ada Allah yang memberikan itu semua. Dunia dibuat oleh Allah untuk manusia, dan manusia dijadikan untuk mengabdi kepada Allah. Karena itu manusia harus merasa kaya dengan adanya Allah, sehingga tidak boleh menyandar atau menggantungkan diri pada sesuatu selain daripada Allah. Tatallu'uka ila baqa'i ghairihi dalilun ala adami wujdanika lahu wasdihasuka li fuqdani ma siwahu dalilun ala adami wuslatika bih. Keinginanmu untuk tetapnya sesuatu selain Allah itu sebagai bukti bahwa kamu belum bertemu kepada Allah, dan kerisauanmu karena kehilangan sesuatu selain Allah itu sebagai bukti tidak adanya hubunganmu dengan Allah, atau sebagai tanda belum sampainya kamu kepada Allah. Bertemunya manusia dengan Tuhan dan sampainya kepadanya, inilah puncak harapan, dan dengan itulah ia mencapai kebahagiaan dan kerajaan yang besar. Bahkan dengan itu ia akan lupa dan terhibur dari segala sesuatu selain daripada Allah. Abu Sulaiman Ad-Darani ketika ditanya apakah yang terdekat dari segala sesuatu yang orang bertakarrub mendekat kepada Allah, jawabnya, supaya Allah mengetahui bahwa di dalam hatimu tidak ada sesuatu yang diinginkan kecuali Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Dan itulah bukti bahwa ia telah mencapai tingkat yang besar. Tetapi selama ia masih menginginkan tetapnya sesuatu atau risau karena tidak adanya sesuatu, maka itu suatu bukti bahwa ia belum mencapai hakikat tingkat yang besar itu, dan harus segera memperbaiki diri. An-na'imu wa intanawwa'at matahiruhu innama huwa li syuhudihi wa qataribihi wal adhabu wa intanawwa'at matahiruhu innama huwa li wujudi hijabihi fasababul adhabu wujudul hijabi wa idmamun na'imi bin nadhari ila wajhil karim. Nikmat itu meskipun beraneka bentuk warnanya hanya disebabkan oleh karena melihat dan dekat kepada Allah. Demikian pula siksa walau bagaimanapun aneka macamnya hanya karena terhijabnya dari Allah.
maka sebabnya siksa itu karena adanya hijab. Dan sempurna nikmat itu ialah melihat kepada zatnya Allah yang mulia. Allah berfirman, wujuhul yawma idin nadhiratun ila rabbiha nadhirah. Berapa wajah manusia kelak berseri-seri karena dapat melihat wajah Allah. Nikmat dekat kepada Allah, lebih-lebih melihat kepada Allah, itu memang tiada bandingnya. Sehingga apabila manusia di surga ditanya oleh Allah, apakah yang kamu rasa kurang dan yang akan kamu minta? Jawab mereka, kami cukup puas dan tidak ada hasrat untuk meminta apa-apa lagi, sebab sudah cukup puas. Tiba-tiba dibukakan oleh Allah hijab untuk melihat wajah zat Allah, maka disitulah mereka merasa tidak ada nikmat yang lebih besar daripada melihat kepada zat Allah subhanahu wa ta'ala. Ma tajiduhul qulubu minal humumi wal ahzani fali ajli ma muni'at min wujudil iyan. Semua yang dirasakan oleh hati, perasaan, pikiran dari berbagai macam kerisauan itu, maka semata-mata karena masih tertahan, belum dapat melihat atau musyahadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Firman Allah menceritakan ketika Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu bersama Rasulullah di Gua Sur, di mana Abu Bakar sangat risau dan sedih hatinya. Langsung oleh Rasulullah diingatkan, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan risau, jangan sedih, sesungguhnya Allah itu beserta kita. As-Sibli berkata, siapa yang benar-benar mengenal Allah tidak akan risau atau berduka cita untuk selama-lamanya. Firman Allah yang lain, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Ingatlah, sesungguhnya para wali Allah itu tidak merasa takut dan tidak merasa duka cita. Dan sabda Nabi SAW kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ketika di Gua Sur, ya Abu Bakar, ma dhannuka bi isnain Allahu salisuhuma. Bagaimanakah perasaanmu hai Abu Bakar terhadap dua orang yang disertai oleh Allah, dilindungi oleh Allah? Minta ma min ni'mati alaika ayyarzuqanaka ma yakfika wa yamna'aka ma yut'rika. Setengah dari kesempurnaan nikmat Allah kepadamu, jika Allah memberi rezeki yang cukup dan menahan daripadamu apa yang dapat menyesatkan kamu. Innal insana la yadghu an arra'a ustaghna. Sesungguhnya manusia itu pasti melampaui batas, tersesat jika merasa diri kaya tidak berhajat. Saat
bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu berkata, saya telah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik rezeki yang mencukupi dan sebaik-baik zikir yang samar. Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tiada terbit atau terbenam matahari melainkan di sisinya ada dua malaikat yang berseru. Seruan itu dapat didengar oleh semua makhluk kecuali manusia dan jin. Hei sekalian manusia, silakan kembali kepada Tuhan. Sesungguhnya yang demikian, yang sedikit tetapi mencukupi itu lebih baik dari yang banyak hingga melalaikan, menyesatkan. Wa bataghi fima ataka Allahu daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya. Pergunakan semua yang diberikan Allah kepadamu, yaitu yang berupa hidup, panca indera, akal, pikiran, tenaga, dan harta, kekayaan, untuk mencapai kebahagiaan dan keuntungan akhirat. Dan jangan kau lupakan bagianmu daripada dunia. Kepentingan yang pertama dan utama ialah keselamatan akhirat. Adapun dunia maka ia sambil lalu jika tidak lupa. Sebab siapa yang sungguh beramal untuk akhirat, maka dunia terjamin untung dan puas. Sebaliknya jika amal usahanya hanya untuk dunia, maka baginya tidak bertambah dari ketetapan Allah, dan akhiratnya rugi, tidak dapat apa-apa. Rasulullah SAW bersabda, laisal ghina an kasratil aradi walakinnal ghina ghinan nafsi. Bukannya kekayaan itu dengan banyaknya harta benda, tetapi kekayaan yang sesungguhnya ialah kaya hati, ketenangan jiwa. Tersebut dalam kitab-kitab yang terdahulu. Allah bersabda, sesungguhnya seringan-ringan hukumanku terhadap seorang alim jika ia condong kepada keduniaan, akan aku cabut daripadanya kelezatan bermunajat kepadaku. Liyakilla ma tafarahu bihi yakilla ma tahzanu alaihi. Kurangilah kesenanganmu dengan dunia, dilongi ya, supaya berkurang pula kedukaanmu pada dunia. Ya awake dhewe banget akeh sing dicintai, mulai kedudukan, kehormatan, pangkat, harta benda, istri. Semakin banyak yang kita cintai, maka akan semakin banyak pula, ya, akan semakin banyak pula kekecewaan, akan dicabut kelezatannya, akan merasa kecewa. Seseorang pernah ditanya, mengapakah engkau tidak pernah risau? Maka ia menjawab, karena saya tidak menyimpan barang yang akan merisaukan atau menyusahkan bila hilang. Sebab yang menyenangkan itulah pula yang menyusahkan. Jika sedikit maka sedikit pula, dan bila banyak yang disenangi itu tentu banyak pula yang akan menyusahkan. Sebuah hikayat, seseorang memberi hadiah kepada raja sebuah gelas dari Pirus yang bertaburkan permata yang sangat berharga. Maka karena sangat gembira raja menerimanya, ia menunjukkan hadiah itu pada seorang hakim atau ahli hikmah. Bagaimana pendapatmu tentang gelas ini? Jawab hakim, pendapatku itu suatu bala dan kefakiran. Tanya raja, bagaimana pendapatmu itu? Jawabnya, jika pecah berupa bala sebab tidak dapat ditempel, dan tidak ada gantinya jika tercuri, kau sangat butuh
menjadi fakir kepadanya, maka tiadalah tiba-tiba gelas itu pecah, maka benar raja merasa mendapat bala dan sangat menyesal, lalu berkata, benar kata hakim itu, seorang yang berakal sehat yaitu orang yang tidak terpengaruh oleh sesuatu jika ada atau tiba-tiba menyebabkan kerepotan, kesibukan, dan bila hilang menyebabkan penyesalan atau kebingungan. Al-Junaid berkata, seorang yang berakal sehat itu ialah yang menyelidiki segala sesuatu, mencari yang lebih utama untuk dikerjakan dan didahulukan dari lain-lainnya, dan selalu mengikuti petunjuk Allah dan Rasul-Nya dalam membedakan apa yang berguna atau madharat baginya dunia dan akhiratnya. In aradta alla tu'zala fala tatawalla wilayatan la tatumu laka. Jika engkau tidak ingin dipecat, maka jangan memangku jabatan yang tidak akan tetap bagimu untuk selamanya. In ranggabatakal bidayatu zahadat kan nihayatu inta'aka ilaiha dohirun naka anha batinun. Jika engkau tertarik oleh permulaannya, pandangan luarnya, lahirnya, maka akan menjemukan engkau pada akhirnya. Jika engkau terpengaruh oleh pandangan lahir, maka akan dilarang oleh hakikat batinnya, akan dicegah oleh hakikat batinnya. Memang kedudukan itu pada lahirnya menarik, tetapi pada hakikatnya amanat yang berat. Jarang orang yang selamat dari bahaya fitnahnya kedudukan. Firman Allah yang artinya, ketahuilah bahwa penghidupan dunia ini hanya main-main dan hiburan dan perhiasan dan bangga-banggaan di antara kamu, dan berlomba memperbanyak harta dan anak buah bagaikan air hujan yang mengagumkan petani hasil tanamannya, kemudian berubah menjadi kering, maka terlihat menguning warnanya, kemudian menjadi sampah atau bahan bakar karena tidak mengeluarkan padinya. Sedang di akhirat tersedia siksa yang berat. Di samping ada pula pengampunan Allah dan keridhaannya Allah, dan tiadalah kehidupan dunia kecuali kesenangan yang menipu. Rasulullah SAW bersabda, hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta pada dunia itu pokok bibit dari segala dosa. Kita cukup untuk malam ini. Semoga memberikan manfaat, karena ini bagian yang cukup penting di antara materi-materi kitab Al-Hikmah. Sangat penting agar kita tetap termasuk dalam ahli ta'at, termasuk orang yang mendapatkan petunjuk iman, ihsan, Islam. Semuanya Allah selalu ridho siang dan malam kepada kita semua. Amin. Baik, sampai di sini dulu. Mungkin ada yang perlu didiskusikan karena cukup panjang ini tadi, sampai 15 makalah. Alhamdulillah sudah 241, berarti tinggal 43.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.